Isada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini kita bisa diperkenankan di awal Ramadan ini berkumpul seperti biasa. Di awal Ramadan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Tapi sebelum kita mulai, diinfokan ada beberapa informasi terkait dengan kegiatan Ramadan ini. Di antaranya untuk kegiatan Ramadan periode 1436 Hijriah ini, selain dari kajian zuhur Indosat dan Mogot Kaisar, itu akan ada kegiatan lomba tahsin tahfiz yang akan dilaksanakan di pekan kedua. Juga ada beberapa kegiatan iftar jama'i. Juga nanti setelah itu akan kegiatan halal bihalal. Baik, dari kegiatan kajian zuhur Ramadan ini, kita akan telah persiapkan ustadz-ustadz yang pilihan. Di antaranya pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz dan guru kita Ustadz Muhammad Zuhrul Fikarullah SE. Juga nanti di hari pekan kedua ada kajian muslimah, itu akan hadir Ustazah Maria Ahdianti. Juga di pekan ketiga ada Ustadz Muhendri Muhtar. Tempatnya hari Selasa itu tanggal 23 ada Ustadz Resto Sugiarto, Ustadz Cinta. Hari tanggal ke-24-nya, hari ke-7 itu ada Ustadz Sahrul Sah. Ustadz Sahrul Sah. Juga di tanggal 25-nya ada Ustadz Hashim Adnan. Lalu Jumat ke pekan 26 itu tanggal 26 kajian muslimah, itu ada Bunda Astri Ivo. Juga tanggal 29 ada Ustadz Hilman Fauji. Tanggal 30 Ustadz Abdul Syukur. Tanggal 1 Ustadz Ahmad Bishri MA. Nah, masih kita konfirmasi. Dan akan dihadirkan juga Ustadz Dr. Hasbi. Lalu di tanggal 2 Julinya itu ada Ustadz Subhi LC. Lalu tanggal 3 hari Jumat itu ada kajian muslimah dan menghadirkan Bunda Zigwa. Tanggal 6-nya kita ada kajian Kiai Haji Dr. Azami Samiun Zazuli. Tanggal 7-nya Ustadz M. Azhari, itu masih confirm. Tanggal 8-nya Ustadz Abdul Razid SK. Tanggal 9-nya Ustadz Samson Rahman LCMA. Dan tanggal 10-nya Ustadz Wiwit Safitri, Ustadz Wiwit Safitri. Lalu tanggal 13-nya Ustadz Nanang Mubarak. Dan tanggal 14 itu yang terakhir, kita akan diisi oleh Ustadz Yahya Al-Zikri SAG. Begitulah informasi terkait dengan kegiatan yang pemateri yang akan disampaikan pada Kaisar yang akan datang. Untuk hari ini kajian akan menghadirkan Ustadz Zulfikarullah SE dengan tema Marhaban ya Ramadan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul mubarak
وشهر العظيم وشهر المغفرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وواله. أما بعد، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. Fadilatul Qarramun, Bapak-bapak, ibu-ibu, halal hadirat, ikhwan wa atifillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Izzati, yang mana di kesempatan hari Ramadan yang pertama ini Allah mempertemukan kita kembali dengan sebuah kesempatan yang amat luar biasa, di waktu yang luar biasa, dan insya Allah menghasilkan hasil yang kelak juga luar biasa. Karena teman-teman yang hadir hari ini adalah mereka hamba-hamba Allah pilihan. Karena kalau kita bilang yang namanya pengumuman pengajian ini disampaikan, kira-kira sudah disampaikan atau belum? Sudah. Lewat email sudah? Sudah. Lewat pamflet sudah? Diajakin sudah? Sudah. Yang hadir kira-kira lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan yang tinggal di dalam ruangan? Lebih banyak atau lebih sedikit? Sedikit. Disitulah kadang saya merasa sedih. Jadi saya yakin dan percaya teman-teman yang hari ini digerakkan hatinya, jasadnya, juga kehadirannya di tempat ini adalah mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah ini adalah ciri orang-orang pemenang yang insya Allah akan istiqomah sampai dengan hari terakhir kita taklim nanti. Dan yang namanya MC kondang emang datang belakangan pakai kaos lagi. Jadi ini adalah karunia Allah, betul apa enggak? Betul. Kira-kira yang kayak begini ini kita bersyukur apa enggak? Syukur. Ya ragu-ragu gini jawabnya. Bersyukur apa enggak? Syukur. Ya, bersyukur aja masih ragu-ragu. Padahal kalau kita kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang Allah kasih kepada kita itu sedikit apa banyak? Bahkan termasuk kalau kita lihat bagaimana hari ini kita bertemu Ramadan bisa kita syukuri sebagai bentuk nikmat. Ya, karena tidak semua kita kemudian dapat bertemu kembali dengan Ramadan. Ada saudara-saudara kita, mungkin kerabat kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, yang bahkan beberapa hari lagi akan masuk Ramadan, ternyata Allah lebih sayang dan memanggil lebih dulu untuk keharibaannya. Maka kita hari ini disampaikan ke bulan suci Ramadan, senang gak? Senang aja, senang banget. Ya. Maka kalau senang bingit, kira-kira enaknya datang kalau pas ngaji itu ustadznya duluan apa jamaahnya duluan? Panitia dulu. Alhamdulillah kalau panitia menjadi keharusan, ya kan? Yang hebat kalau misalkan udah selesai baru panitia datang. Ya kan? Ini namanya cuma buat tim bersih-bersih. Namun ala kulli hal, kalau kita syukuri semua nikmat Allah nih, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surat Ibrahim, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan Allah telah memberikan apa saja yang kita butuhkan walaupun itu kita tidak minta. Betul apa enggak? Hari ini kita bisa duduk kayak begini merasakan nikmatnya udara, kita minta enggak? Nikmatnya oksigen kita minta enggak? Kalau kita hari ini coba oksigen itu kayak model pulsa, kira-kira apa yang terjadi? Kalau kita pulsa masih bisa ngutang dulu sama konter pulsa. Tapi kalau kita kehabisan oksigen bisa ngutang dulu nggak sama Allah kan? Maka ini adalah nikmat yang Allah berikan. Walaupun bahkan itu kita tidak minta. Nikmat usia kita ditambahin apa enggak? Ditambahin nggak hari ini kita usia kita? Ditambahinnya jadi makin muda atau makin lanjut usia?
Jadi di sini nyadar bahwa makin lama makin tua. Ada nggak yang nambah umurnya, nambah lama, nambah muda? Ada. Ya kalau ada itu namanya keajaiban. Tapi ala kulli hal, apapun yang kemudian Allah berikan kepada kita, ma'ataqallah, itulah yang disebut dengan rezeki. Dan jikalau kita ingin menghitung banyaknya nikmat Allah, and if you count the blessings of Allah, never will you be able to count them. Ya, insya Allah faham ya. Insya Allah faham. Faham ya. Dan jikalau kalian ingin menghitung banyaknya nikmat Allah, maka sungguh kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya kebanyakan manusia berlaku zalim lagi kufur. Maka yuk kita mudah-mudahan menjadi bagian dari hamba Allah yang bersyukur. Amin. Hamba Allah yang bersyukur. Amin. Sehingga kalau kita bersyukur, Allah bakal tambahin nikmat kita lagi lanjutannya. Amin. Kalau kita hari ini bersyukur dengan sehat kita, semoga sehatnya dikaruniakan keberkahan. Kalau kita bersyukur dengan rezeki kita, semoga gajinya dinaikin. Kenapa giliran ini aminnya kencang banget? Ini kelihatan jangan-jangan jeritan hati atau curcol ini. Yang insya Allah bersyukur kalau belum punya jodoh, semoga Allah kasih jodohnya yang terbaik. Yang udah punya jodoh, semoga ditambahin. Putra-putrinya insya ya tahadus bin ni'mah, ini busyro ya, kabar gembira. Al-Fakir alhamdulillah sudah punya keturunan 5 ya. Sekarang kayaknya lagi proses yang ke-6 ya. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa fastabiqul khairat. Emang Ustadz doang bisa sampai 6 gitu kan. Saya siap Ustadz 2 kali 6 12 ya. Karena apa? Rasulullah akan membangga-banggakan kita di hadapan Allah SWT dengan jumlah pengikutnya yang banyak. Ya kita aja. Jangan sampai the aging nation. Yang terjadi di Jepang itu hari ini adalah the aging nation. Sebuah negara yang makin menua. Orang mau nikah tapi nikahnya pas usia udah tua. Akhirnya nggak punya keturunan, atau kalau punya keturunan jumlahnya sedikit. Atau bahkan karena gaya profesional yang terlalu mendesak kehidupannya, akhirnya mereka enggan untuk mau menikah. Bahkan di beberapa Eropa, orang nikah aja dibayarin. Punya anak dibiayain sama negara. Kalau kita kayak begitu, kira-kira orang semangat gak pengen nikah? Ya, kalau sekarang kan habis bilang, Ustadz saya mau nikah, masalahnya saya belum punya pegangan. Padahal yang penting itu bukan pegangan. Ya. Yang penting punya keimanan. Insya Allah. Karena apa? Janji Allah, seorang yang ketika dia belum menikah dalam kondisi miskin, Allah kayain. Kira-kira pengen gak jadi orang kaya? Pengen gak? Yang udah nikah kira-kira pengen gak tambah kaya? Ya nambahin lagi kalau gitu insya Allah. Kenapa? Karena janji Allah, la in syakartum la azidan. Jikalau kalian bersyukur, Allah tambahin nikmat itu. Kita datang awal, kira-kira rugi apa enggak datang pengajian? Tapi tadi kenyataannya merasa datang duluan apa belakangan? Kalau kita tahu bahwa segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan di sisi Allah itu bernilai, maka ini adalah bukti dia rindu sama Allah. Betul apa enggak? Nah kan alhamdulillah awatnya datang lama-lama penuh juga ya kan. Tolong yang ada di depannya agak maju ke sini ya kan. Enggak usah depan Ustadz, depan di sini aja ya. Terus geser. Gak apa-apa. Ini biar nanti yang kayaknya yang nanti dari mau datang lagi kayaknya masih banyak, ada 100 orang lagi dalam perjalanan. Ma'asyiral hadirat rahimakumullah. Sehingga kalau kita rindu sama Allah, Allah pun rindu sama kita. Betul apa enggak? Nih hadis Nabi SAW, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu bertemu dengan Allah, Allah pun rindu bertemu dengan mereka. Tapi mereka, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang dia tidak menyukai pertemuan dengan Allah, maka Allah pun gak suka pertemuan dengannya. Kira-kira kita senang gak bertemu dengan Allah Bapak Ibu? Apalagi kalau bertemunya di surga, benar? Kira-kira pengen gak kita masuk surga? Pengen aja, pengen pingin? Pengennya kapan? Sekarang apa nanti? Loh kok ketawa? Kan tadi tawarin, mau kan? Pengen kan? Ada yang siap sekarang? Gak apa-apa duluan, nanti Ustadz belakangan kan? Jadi ma'asyiral hadirat rahimakumullah,
apa yang kita lakukan hari ini pun adalah di dalam rangka menyambut kerinduan kita kepada Allah. Betul kan? Allah hampirin kepada kita bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Sehingga sayang kalau bulan Ramadan awalnya kita udah agak-agak kurang semangatnya, maka biasanya di tengahnya banyak yang guguran di tengah perjalanan. Tapi insya Allah kalau kita semangat di awal, maka mudah-mudahan semangat sampai di akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bahkan Nabi mengingatkan pada satu saat Ibnu Mas'ud Al-Ghifari mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum datang Ramadan. Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin wa ahalla Ramadan. Sesaat sebelum datang bulan suci Ramadan, faqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan, latamannat ummati an takuna sanah kullaha Ramadan." Andai para hambaku mengetahui, andai para hamba Allah mengetahui apa itu Ramadan, tentu umatku akan berharap agar sepanjang tahun itu Ramadan. Kira-kira kalau Ramadannya 1 tahun, kira-kira enak apa enggak? Enak apanya? Enak ibadahnya apa enak THR-nya? Ini kan kelihatan wajah-wajahnya para pemburu Lailatul Qadar ini, ya. Bukan para pemburu THR, ya. Ya, kalau ada THR, alhamdulillah. Kok ragu-ragu? Alhamdulillah. Ini kelihatan udah lama nggak dapat THR ini, kan. Kita doakan insya Allah Indosat makin lama makin berkah. Kan sebagaimana bagian dari uridu grup, ya. Ana urid, anta turid, Allah mayurid, ya. Ini bagian kita pengen, ya ente pengen, tapi Allah punya pengen, ya. Jadi kalau kita uridu grup, mudah-mudahan ada keinginan dari para manajemen dan pihak yang di atas kita ngelihat apa yang telah teman-teman dedikasikan tahun ini. Ramadan bonus 10 kali kita ngaji. Kita ngaji apa kita gaji? Ya, cuman aminnya aja ragu-ragu, makanya Allah nggak kasih, ya kan? Padahal kalau kita yakin, insya Allah nggak ada yang mustahil apa yang Allah akan berikan kepada kita. Betul. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhwati fillah, maka kalau kita tahu apa keindahan Ramadan, apa keutamaan Ramadan, maka kita pengen setiap saat itu Ramadan. Maka di awal ini sesi kita adalah marhaban ya Ramadan. Maka beda marhaban dengan ahlan wa sahlan. Nggak ada ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kenapa? Karena kalau ahlan wa sahlan, ya misalkan gini, ada tiba-tiba datang akbar dari jauh, ahlan ya akbar gitu. Biasa aja gitu ya. Biasa aja ya kan. Tapi kalau kita kedatangan, misalkan kita udah lama nih nggak ketemu sama orang tua kita, tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada hujan, dia naik pesawat jet pribadi nyampe ke Daan Mogot, ngehampirin kita. Kira-kira kita bilangnya nggak mungkin ahlan wa sahlan wahai abi wa umi, enggak. Tapi kita katakan marhaban ya abi ya umi. Karena apa? Sesuatu yang kita tunggu-tunggu, yang kita muliakan kehadiran dan kedatangannya, itulah yang kita sebut dengan bulan suci Ramadan. Apa sih yang ada di dalam bulan Ramadan? Insya Allah selama 20-30 hari ke depan, kita akan mempelajari itu dari guru-guru kita yang lain. Saya di sini hanya ingin menyampaikan sebagian kecil saja tentang bagaimana awal Ramadan, tentang apa keistimewaan Ramadan, sehingga kita mau bersemangat menghidupkan Ramadan. Kenapa sih Ramadan itu kita nanti-nantikan? Salah satunya, Ramadan itu adalah sejarah kemenangan. Ramadan sebagai bulan kemenangan. Kita lihat di dalam kalender Islam, Perang Badar itu dimenangkan umat Islam 17 Ramadan 2 Hijriah. 313 orang lawan 1000 orang. Menang. Fatu Mekah 10 Ramadan 8 Hijriah. Datang dengan 10.000 kaum muslimin, di mana kemudian mereka sampai tidak menumpahkan darah, masuk ke dalam kota Mekah dalam kondisi aman. Ada perang Tabuk, Fatu Andalus, Ain Jalut, bahkan sampai proklamasi kemerdekaan negeri kita juga didapati pada bulan suci Ramadan. Maka tinggal pertanyaannya kepada kita hari ini, kira-kira prestasi kemenangan apa yang akan kita torehkan dari Ramadan ini?
Kita hari ini berRamadan kira-kira udah berapa puluh kali Bapak Ibu? Ada yang 10 kali ada? Lebih. 20 kali? Karena kan dilihat ini rata-rata usianya 18-19 tahun ya. Kali 2, kali 3 gitu kan. Ada yang 20 kali, ada yang 30 kali, betul? Pertanyaannya, kita berpuluh-puluh kali Ramadan, apa yang sudah kita menangkan? Nabi cuma 8 kali. Nabi cuma 8 kali. Oleh karena itulah, ikhwati fillah rahimakumullah, maka perlu kita koreksi lagi. Kalau Ramadan bulan kemenangan, benar nggak sih tidurnya orang puasa adalah ibadah? Kira-kira tadi yang nyampe di sini udah ada yang ibadah apa belum? Biasanya kalau dia nyampe ke sini nyari pojokan, nggak kelihatan nama ustadz, ngumpet di belakang meja. Ya. Sebenarnya dia nayat ke sini cuma koilulah, sambil menyelam minum air, ya. Sambil dengerin ustadz, ya lumayan sejam bisa istirahat. Ya. Apalagi model Ustadz Zul ini paling dia kalau lagi kangen-kangen begini bisa sampai jam 2:30. Kira-kira apa 2:30 siap? Ya, jam 4 ya Kang Gugun maunya ya kan? Maka kita tanya, benar gak sih tidur orang puasa adalah ibadah? Setuju gak kira-kira teman-teman? Benar gak? Kok ragu-ragu begini? Kelihatannya para pendukung ya kan? Kenapa? Karena kalau kita lihat hadis yang menjelaskan hal ini adalah hadis dhaif. Maka hadis dhaif ini tidak bisa jadi sandaran. Sebagai semangat mungkin bisa kita dorong. Diamnya orang yang puasa dihitung zikir, tidurnya orang yang puasa dinilai ibadah. Cuman kan masa iya giliran Sabtu Ahad habis sholat subuh, terus istirahat sampai zuhur. Begitu dibangunin, kalau yang udah punya anak, bunda, papa bangun dong. Kata Ustadz, tidur adalah ibadah. Papa lagi ibadah, sana keluar dulu ya. Hati-hati ya. Maka jangan sampai kita jadiin alasan, Ustadz, habis giliran saya lagi puasa, lagi lapar-lapar gini, maka KPI saya nggak achieve. Salah. Justru di saat Ramadan ini KPI malah achieve, bahkan over achievement. Sepakat apa enggak? Sepakat apa enggak? Ya, supaya enak kalau saya tanya sepakat, jawabnya setuju. Kalau saya tanya setuju, jawabnya sepakat. Bisa? Sepakat? Setuju? Pinter. Jadi jangan biarkan hadis lemah ini jadi pegangan yang kemudian kalau kita dikomplain sama orang, kan itu hadisnya hadis lemah. So what? Ya kan? Galakan dia. Jangan. Dan kalau kita lihat ini kontraprestatif dengan aktivitas Nabi dan para sahabat di bulan Ramadan. Termasuk tadi. Walaupun lagi perang, walaupun lagi puasa, tapi perang. Kan ini dahsyat. Makanya ada yang bilang kalau kita bedanya dengan para sahabat Nabi itu bedanya sedikit. Kalau sahabat Nabi sedikit makan, sedikit ibadah. Kalau kita sama apa kebalik? Kalau kita sedikit ibadah, sedikit. Coba aja lihat hari ini teman-teman dalam satu hari Ramadan kira-kira yang paling didambakan, kira-kira baca Qur'annya apa menantikan azan maghrib? Bahkan kalau boleh request itu di setiap radio, boleh nggak request azan maghrib? Padahal tiap hari kita dengar azan maghrib, betul apa enggak? Tapi kenapa azan maghrib waktu Ramadan begitu dinanti-nanti? Jangan-jangan selama ini kita jarang mendengarkan azan panggilan Allah. Tapi di Ramadan baru kita sadar. Bahkan kita sangat peduli terhadap waktu kehidupan kita. Betul apa enggak? Bentar-bentar lihat jam. Ya Allah masih lama banget. Kerja lihat ini kok kayaknya jamnya hari ini jalannya lambat amat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk justru di bulan Ramadan produktivitas kita makin mantap. Kita mulai jam 12, yang dia mau sholat duluan di musola-musola lantai silahkan. Yang udah nyampe ke sini dalam kondisi berwudu kita berjamaah nanti dengan para pemateri yang dia nyampe di waktu zuhur. Tadi panitia ikromnya tinggi, menghormati. Ya karena beliau walaupun sudah masuk azan masih nungguin ustadz ngambil wudu dulu kan. Soalnya ustadznya ya sebenarnya beda-beda tipis sih datang sama panitia gitu. Tapi ala kulli hal, kalau nanti kita semakin lama berjamaah,
yang mungkin ini insya Allah akan jadi nilai keberkahan. Amin ya Rabbal alamin. Maka oleh karena itu, kondisi iman yang meningkat semestinya membuat amal soleh juga bertambah. Jangan kita nambah umur tapi amal kita nggak nambah-nambah. Waktu tahun lalu Ramadan, sekarang Ramadan, pokoknya kalau ngaji nyender. Kira-kira di sini ada yang nyender apa enggak? Enggak ada. Alhamdulillah ini udah disetting sama panitia. Ya. Maka kita doakan nih panitia Ramadan tahun ini diberikan keberkahan, keistiqomahan. Soalnya kemarin dibilang Ustadz kita insya Allah di lantai di ruang C, di gedung C. Ternyata ini belum C, ya. Yang udah D dan. Ya. Jadi ya mungkin insya Allah kita doakan. Kalau di gedung C mungkin nanti yang dari gedung A, gedung B1 ya mungkin nggak terlalu jauh ya. Ini kayak Mas Banu, alhamdulillah, Mas Unggul. Ini jalannya jauh ini. Ya. Harus ngelilingi ya. Sampai ke gedung D. Teman-teman dari gedung C banyak nggak di sini? Kira-kira ini dari gedung mana? Oh, Casa Jardin. Gedung Abis ya. Jadi ma'asyiral hadirin semakin jauh maka pahalanya makin banyak. Amin. Jadi jangan takut. Mau di gedung D, mau di gedung C, yang penting saya niat karena Allah. Dan kalau dia keluar dari rumah di dalam rangka niat mencari ilmu, maka sepanjang jalannya dihitung pahala jihad dan akan semakin mendekatkan dia menuju syurga. Amin ya rabbal. Maka ma'asyiral hadirin rahimakumullah, setiap kita itu kuat. Allah udah sebutkan itu di dalam Al-Qur'an. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia jadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia jadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Kan episode manusia begitu kan? Begitu lahir, kira-kira kita waktu bayi kuat apa enggak? Lemah, mau ngapa-ngapain cuma bisa nangis doang, ya kan? Mau pakai baju, kira-kira ngomongnya apa? Nangis. Dia minta makan, pakai? Mau masuk Indosat? Enggak ya, enggak pakai nangis insya Allah. Kenapa? Karena pada saat itu kita lemah. Kemudian perlahan-lahan kita masuk kepada fase anak-anak, remaja, dan mulai masuk masa usia dewasa. Dan disitulah kemudian kita dikatakan di dalam ayat yang lain, kehidupan yang di usia 40 dikatakan sebagai titik kematangan yang sempurna dari baik fisiologis tubuh kita maupun emosi kita. Maka ada yang bilang life began at 40. Hidup dimulai dari usia 40. Di sini rata-rata usianya berapa? 25. Model ente 25. Kali 2 yang ada. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Begitu kita kemudian masa kondisi kita kuat, makin lama makin lemah. Dan tadi ditandakan wasyaibah, kita beruban. Ya, dan saya lihat di sini sebagian teman-teman sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Sudah masuk ke dunia putih ya kan. Nah, ini berarti apa? Tandanya makin lama makin lemah. Yang tadinya matanya ngelihat terang, sekarang yang tadinya dengernya masih jernih sekarang. Kalau yang kemarin jalannya tegap sekarang, ya kemarin main futsal gawenya mantap, gape, sekarang ngos-ngosan manusia. Dan ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ini artinya apa? Bahwa Allah memberikan kita potensi kekuatan yang sama. Maka sayang kalau Ramadan yang kita hari ini jelang ternyata tidak membawa kita kepada sebuah perubahan. Karena kata kunci Ramadan di dalam aktivitas puasa yang diinginkan adalah metamorfosa kehidupan kita. Dari hamba Allah yang beriman
menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dalilnya surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang diseru siapa? Orang yang beriman. Untuk apa? Puasa Ramadan. Agar kemudian begitu keluar jadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, supaya kita makin mantap lagi, apa saja sih atau apalagikah keistimewaan bulan Ramadan sehingga kita perlu mengoptimalkan Ramadan kita menjadi lebih baik dibandingkan Ramadan sebelumnya. Maka setidaknya ada 3 keistimewaan Ramadan yang saya ambil insya Allah. 1 dari ayat Al-Quran dan 2 dari hadis Nabi. Mudah-mudahan waktunya cukup. Pertanyaannya masih boleh lanjut? Lanjut. Yang pertama adalah keistimewaan Ramadan itu termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Silakan buka Qur'annya. Alhamdulillah. Kali ini ada yang bawa Qur'an ya. Tahun lalu begitu dibilang, ayo bawa Qur'an, buka Qur'annya, nggak ada yang buka. Karena jamaahnya hafal Al-Quran 30 juz. Di luar kepala. Ya. Wallahu alam di dalamnya ada berapa juz ya kan? Atau mungkin juz apa? Surat Al-Baqarah 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dipoto tuh yang cakepan dikit ya kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Beberapa hari yang ditentukan itu yakni bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kalian yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Dari ayat ini ada 2 keistimewaan Ramadan yang Allah tegaskan. Yang pertama adalah keistimewaan Ramadan yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada kita adalah menjadi momentum diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kita hari ini kalau merasa kenapa sih umat Islam itu kira-kira hari ini maju atau masih tertinggal? Kira-kira masih jadi follower atau udah jadi trendsetter? Kenapa bisa begitu? Karena kuncinya sederhana, kita jauh dari Al-Quran. Tapi kalau kita dekat dengan Al-Quran, interaksi kita maksimal dengan Quran, maka Al-Quran akan membimbing kita kepada kemuliaan, kepada cahaya di dalam aktivitas hidup kita yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sekarang nanti kita akan lihat ya, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran setelah slide yang ini. Yang kedua adalah kita diwajibkan berpuasa di bulan tersebut kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi dikatakan apabila dia hadir di negeri tempat tinggalnya bulan itu, maka hendaklah ia puasa. Dan kita kan tinggal di sini, ya kan, di Indonesia. Bahkan alhamdulillah tahun ini ya kita kompak mulainya, betul ya? Ya, mulai pada 1 Ramadan. Ya, tanggalnya 18 Juni, ya kan? Yaitu hari ini. Dan tadi malam kita sudah mulai tarawih. Karena apa? Kalender Hijriah dimulai dari terbenam matahari. Makanya nanti kita selesai berbuka sudah masuk malam kedua Ramadan. Ya. Dan ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Nanti kaitan dengan bab puasa ini guru-guru kita yang lain akan membahasnya lebih dalam. Tapi saya ingin sedikit stressing kepada
bagaimana Al-Quran itu menjadi sebuah pengingat bagi kita, tazkirah. Karena kalau ditanya bagaimana sih sekarang kita dengan Quran, kira-kira kita sekarang kalau giliran dengan Al-Quran, baca Quran sehari semalam berapa kali khatam? Berapa kali khatam? Oh salah ya, 1 bulan kira-kira berapa kali khatam? Wah, 1. Alhamdulillah. Ya semoga yang jawab ini Allah berikan kekuatan. Karena biasa kalau niat 1 umumnya nggak nyampe. Tapi kalau dia niat minimal 3, insya Allah 2 nyampe nggak? Mudah-mudahan. Kita kalau giliran pengen punya rumah, biar kata gajinya 100 juta, pengen punya rumah yang 1 miliar. Ya kan? Gaji teman-teman kan 100 juta betul ya? Cuma pertanyaannya itu setahun, 10 tahun, apa 100 tahun? Karena apa kalau kembalikan kepada Al-Quran? In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Liman syaa minkum ayyastaqim, yaitu bagi siapa di antara kalian yang mau menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Rabbul Alamin. Maka tadi di awal kita bilang, teman-teman yang sudah nyampe pengumumannya kira-kira banyak apa enggak? Tapi yang nyampe di sini kira-kira banyak apa masih sedikit? Ya, ini sih termasuk banyak dibandingkan kidi-kidi reguler lainnya. Tapi mudah-mudahan insya Allah awalnya begini, makin lama, makin menjelang akhir, mengalami kemajuan yang lebih signifikan. Ya, artinya jumlahnya makin maju. Ya. Beludak sampai keluar. Tinggal yang di dalam berapa kira-kira? Jadi ma'asyiral hadirin, ini namanya hidayah. Kita nyampe ke sini nih hidayah. Makanya sekali waktu saya bilang sama panitia Ramadan, boleh nggak saya request biar saya yang pertama? Kenapa? Biar buat nyampeinnya kayak begini nih. Karena ini gegara beberapa Ramadan, kebahagiaan di tengah, alhamdulillah. Ustadz latihan sabar sampai jam 1 kurang. Karena jamaah baru kumpul 2-3 orang. Padahal Ramadan. Yuk jangan sampai sekarang ini kondisi kita di perusahaan mungkin lagi banyak terpaan ujian. Kita ngadain Ramadan kayak gini kira-kira gampang apa susah? Kita ngajuin anggaran ke pusat itu gampang apa susah? Sayang kalau kita udah ngajuin anggaran, udah bersusah payah panitia, kita cuma tinggal datang badan doang aja masih susah. Sepakat? Setuju? Setuju apanya? Jadi besok kita insya Allah pancang niat, selama kemudian bulan Ramadan kita hadir, meramaikan sampai dengan acara ini selesai. Amin. Biar kata mungkin dia nyampe ke sini beban hidupnya agak berat, beban kerjaannya semakin menghebat, maka akhirnya dia nggak bisa menahan tarikan gaya gravitasi yang ada di tempat pengajian. Ini kan gaya gravitasi nariknya kemana? Ke atas apa ke bawah? Ke atas apa ke bawah? Maka kalau kali ke bawah sebenarnya dia lagi ditarik sama gravitasi. Tapi kalau yang teman-teman karena imannya di atas, makanya ngadepnya ke atas. Nah, kalau saya lihat di sini ada jamaah mulai ngangguk-ngangguk. Terus dia lihat tempat sujud pasti lagi ditarik sama gravitasi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini hidayah yang Allah kasih. Jangan kita datang pengajian kelemar. Semangat. Ya, sepakat? Nah, itu kan jawabannya resah. Insya Allah kalau nanti ini semangat, Allah juga semangat ngasih rezekinya. Gitu. Dan bagi Allah itu nggak ada yang susah. Wah dilihat nih hamba-hambaku yang ada di Indosat dan Mogot ini kelihatan banyak wajah-wajah yang perlu membutuhkan pertolongan dariku. Allah tahu, ya kita semua butuh pertolongan Allah ya kan, termasuk al-fakir kan gitu. Maka kita salah satu minta tolongnya lewat deketin Al-Quran. Alhamdulillah Ustazah, selamat datang. Nanti. Ya nggak apa-apa, kita berikan penghargaan ya. Sudah mau datang saja udah alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul. Ya.
Jadi nanti lain kali jangan diulang ya. Besok-besok datangnya kalau bisa duluan daripada Ustaz ya. Baik, ma'asyiral hadirin, kenapa kalau kita jauh dari Al-Quran nih janji Allah? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. And whoever turns away from my remembrance, indeed he will have a depressed life. Barang siapa yang dia berpaling daripada peringatanku, daripada kalimat zikir, daripada Al-Quran, fa innalahu ma'isyatan donka, maka akan aku berikan baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan aku akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta di hari kiamat. Maka hari ini kita dikasih kesempatan. Ini surat Toha ayatnya 124. Kalau yang mau nyatet surat Toha ayat 124. Hari ini kita ngerasa gaji udah 10 koma. Betul? Ya, ini doa. Kalau yang ngomong tanggal 10 terus koma, ini doa ya kan? Ya, atau Ustadz paling enggak, saya punya gaji 5,5 ya kan? Tanggal 5 tinggal setengah kan? Tapi hati-hati, ya maksudnya setengah apa ya? Setengah ini bisa beragam. Jadi balik lagi, kalau kita hari ini punya gaji berapapun, ternyata dirasa enggak pernah cukup, jangan-jangan itulah kesempitan hidup kita. Gara-gara apa? Jauh sama Al-Quran. Habis Ustaz saya nggak punya waktu, belum handling pelanggan, belum target KPI, belum ini, belum itu. Tapi kok ya iya, giliran update status nggak pernah ngeluh, betul? Di Facebook, IG apa? Ya saya coba main nanya doang ya kan. Kira-kira update nggak di teman-teman Indosat? Untuk yang kayak gitu bisa lama-lama. Tapi ternyata kita buka Al-Quran 10 menit aja susah, apalagi 10 jam. Betul nggak? Giliran kita, habis Ustaz saya nggak ada waktu. Herannya begini, kalau udah nyampe rumah kan susah Ustaz. Di jalan nggak bisa tidur, di kantor nggak bisa tidur, di rumah nggak bisa tidur. Tapi giliran megang Quran baru ta'awuz doang. Nah ini kalau yang ketawa pengalaman ini ya kan, saya nggak bilang ya. Kebanyakannya kita begitu. Maka yuk kita balikin. Lihat fadilah kita baca Quran. Barang siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, maka satu kebaikan, satu hasanah. Dan itu akan dilipat gandakan dengan 10 pahala. Jangan bilang alif lam mim satu huruf kata Nabi. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini adalah masing-masing punya satu kebaikan dikali 10, jadi 30. Tapi bukan berarti kita ngaji, bawa Quran, bawa kalkulator sama buku kas ya kan. Wah berapa huruf dihitung dikali, enggak gitu. Bahkan apa? Kalau kita baca Quran, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sungguh dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membaca. Dia nggak akan nanya nih di hari kiamat KPI-nya nyampe apa kagak. Tapi yang ditanya, bagaimana dengan KPI baca Quran kita? Dia nggak nanya target pelanggannya berapa, tapi dia tanya target kualitas ibadah kita di mana. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita pengen jadi ahlullah, pengen nggak jadi keluarganya Allah. Siapa kata sahabat yang disebut ahlinya Allah itu? Hum ahlul Quran. Mereka adalah ahli Al-Quran. Orang yang dekat dan dicintai Allah dan diistimewakan di sisinya. Orang kalau jadi ahli Quran, berkah hidupnya. Insya. Makanya kalau niat punya suami, punya istri yang ahli Quran. Kira-kira ada yang pengen gak punya istri suami ahli Quran? Ada apa enggak? Di sini ada yang belum nikah? Kira-kira sedikit apa banyak? Sedang. Kang Gunggun sedang berapa ini? Lagi sedang-sedangnya pengen ini kayak. Enggak, kalau serius kirim ke email saya m.zulfikarullah@yahoo.com. Ya. Tapi asal minta jangan yang macam-macam ya kan? Ustaz, ini ikhwannya minta kalau bisa tolong cariin jodoh akhwat lulusan dokter.
kulitnya putih, ya kan, anak tunggal, keturunan jenderal, ya kan, yang punya penambangan batu bara lah di Kalimantan. Usianya kalau bisa kisaran maksimal 25, ya kan? Dan kalau bisa hafizoh 30 juz. Ini kalau ada, jangan buat ente. Juga saya ngomong ya, itu persepsi ibu bisa aja begitu. Makanya kadang-kadang banyak di antara kita nggak nikah-nikah karena beda keyakinan. Si ikhwan yakin itu akhwat mau sama dia. Masalahnya akhwatnya nggak yakin ya, dia apa bukan. Jadi ma'asyurul hadirin rahimakumullah. Jadi ahlinya Allah itu Masya Allah, Allah berkahin. Bahkan kita jadi mulia kalau jadi satu penduduk negeri. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Dan sungguh Al-Quran itu benar-benar adalah sebuah kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya. Tapi karena waktu juga yang membatasi pertemuan kita hari ini, ya, saya pengennya sih masih ada lah beberapa slide lagi yang sebenarnya itu lebih keren lagi dibandingkan slide-slide sebelumnya. Kira-kira penasaran nggak kalau digituin? Ya kalau panitia sih enggak Ustadz, ya kan, udah habis waktunya kan. Tapi kalau kita yang masih penasaran sama ilmu, insya Allah ini nanti kita akan sampaikan di kesempatan yang lain, atau paling tidak disampaikan oleh guru-guru kita yang lain, ya. Karena biar kasih contekannya dikit ya. Di bulan Ramadan disebut bulan yang penuh rahmah. Apa bukti rahmatnya Allah? Idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidati syayatin. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Maka hari ini kalau misalkan Ustaz, tapi kok setan dibelenggu masih ada, itu hasil trainingan setan 11 bulan. Karena setannya udah dibelenggu. Dan dia kenapa bisa melakukan kejahatan? Karena dia tidak melakukan amal kebaikan. Kalau hari ini kita tidak mensibukkan diri kita dengan amal kebaikan, pasti kita akan disibukkan dengan amal keburukan. Hidup itu selalu choices, pilihan. Betul apa enggak? Datang ke sini paksaan apa pilihan? Kalau ada pilihan kebaikan, keburukan, pilih yang mana? Kalau ada pilihan surga atau neraka, pilih mana? Madu atau racun, kira-kira pilih yang mana? Di madu atau di racun, pilih yang mana? Astagfirullah. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah nih, keistimewaan Ramadan. Nabi SAW berikan hal itu, informasinya kepada kita. Dan ya ini, kenapa? Karena di bulan inilah Allah memanggil kita. Dalam arti diperintahkan masuk surga. Kenapa? Karena amal-amal soleh kita. Ditutup pintu neraka. Kenapa? Karena sedikitnya maksiat. Sehingga akhirnya kita dijauhkan dari neraka Allah. Dan bahkan setan dibelenggu dalam Ramadan karena tidak mampu menyesatkan manusia. Karena kita amalnya ikhlas. Betul apa enggak? Teman-teman hari ini ngaji ikhlas apa enggak? Nah ini berarti belum ikut ngaji sebelumnya sama saya. Orang yang ditanya ikhlas apa enggak, jawab ikhlas, umumnya enggak ikhlas. Karena orang ikhlas itu kayak surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ada kata ikhlasnya enggak? Enggak ada. Ya kan Ustadz nanya tadi. Ya saya kasih tahu jawabannya yang baik, insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melatih keikhlasan termasuk dalam bab sedekah. Nabi itu kedermawanannya melebihi kecepatan angin yang berhembus. Ya. Kalau kita, ya ini cuplikan dari film Ahmad Dahlan ya. Yai Ahmad Dahlan. Intinya adalah di bulan Ramadan ini kita latih bulan kepedulian kita. Syahrul Muasa. Jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Maka kalau kita sekarang buka puasa pengen ya macam-macam. Yuk, justru sekarang kita pengen menjamu orang yang puasa biar buka dengan macam-macam. Supaya apa? Kita dapat pahalanya juga. Insya Allah. Termasuk apa? Amal yang terbaik kalau kita melakukan apa yang paling kita cintai. Ada kotak infak. Kira-kira begitu kita megang dompet, dimasukin yang paling kecil atau yang paling besar? Yang paling kecil apa yang paling besar? Kalau level cintanya yang paling kecil itu 1,
1000 itu 1, 100.000 itu 10. Kira-kira di level mana teman-teman masukin ke kotak infak? Yang sedangnya berapa? 2.000 maksudnya. Mau ke surga sama ke toilet ya. Ini harus diberesin ini paradigma ini. Kalau Ustadz yang penting ikhlasnya. Ikhlasnya gimana? Di kantongnya sekali makan bakso 50.000 ya. Giliran infak 2.000. Ya Allah. Masya Allah, Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan kita didorong untuk melakukan yang terbaik. Dan pilihan di Ramadan ini banyak. Salah satunya nih, Nabi SAW sampaikan ada 7 instrumen amal yang bakal ngalir terus sepanjang kita bahkan sudah wafat. Salah satunya saya singgung di sini adalah menanam sebatang kurma. Karena apa? Menanam sebatang kurma itu, selama kurma itu buahnya dinikmatin, dimakan oleh manusia dan makhluk Allah lainnya, maka itu akan jadi nilai pahala sedekah. Ini salah satu hadisnya. Tidak ada seorang muslim yang nanam pohon atau nanam tanaman, lalu burung memakannya atau manusia atau hewan, kecuali akan mendapatkan sedekah karenanya. Kita selama ini kan kalau sedekah, ngasih sama mereka yang mohon maaf, minta di pinggir jalan, pas lagi kita makan di food court, betul apa enggak? Kadang-kadang kita kasih selesai. Nah sekarang kalau nanti saya di bulan Ramadan ini izin kepada pengurus SKI dan Mogot, kita punya instrumen sedekah produktif namanya sedekah pohon. Insya Allah nanti teman-teman bisa ambil informasinya di pojok belakang. Dengan 17.500 per pohon, itu selama 5 tahun bisa mengentaskan kemiskinan yang dimiliki oleh petani di daerah gunung. Kira-kira itu manfaat apa enggak? Manfaat. Bahkan kalau misalkan kita, Ustadz, kalau cuma 1 kayaknya nanggung. Maka insya Allah kita tawarkan ada komunitas. Targetnya Andaan Mogot di komunitas. 1 hektar, isinya 1.000 pohon, cuma 17,5 juta. Kira-kira kecil apa besar? 17,5 juta kecil apa besar? Kecil apa besar? Ragu-ragu amat jawabnya. Kecil apa besar? Nah ini masih ragu-ragu ini ya kan. Padahal nikmat Allah yang Allah kasih kepada kita dikit apa banyak? Kecil apa banyak? Apa besar? Kalau kita selama ini menganggap materi itu satu hal yang besar, maka mungkin tingkat kita harus kita tingkatkan. Karena apa? Dari 17,5 juta, saya kasih proyeksi sedikit, 5 tahun itu bisa tanam panen 520 juta. Dan 70% akan dikasih ke petani, 20% implementasi 5 tahun, 5% 17,5 juta lagi buat tanam lagi untuk cycle 5 tahun ke depan. Dan sisa 5%-nya digulirkan dalam bentuk wakaf produktif. Kira-kira pengen apa enggak? Pengen apa enggak? Pengen. Yuk, insya Allah saya ngundang teman-teman semua sama-sama. Kebetulan saya alhamdulillah sekarang dapat tanggung jawab di Wakaf Center Bani Umar di era Bintaro. Kita punya target 30.000 pohon atau sekitar 30 hektar. Hari ini ada 100 hektar di daerah Desa Toblong, Kecamatan Pendei, Garut. Dari 400 hektar yang sedang kita proses bebaskan. Mudah-mudahan nanti ada 1 hektar atas nama Jamaah Taklim Indosat Daan Mogot. Amin. Ustadz, tapi kan saya belum ada di 17,5 juta. Boleh nggak nyicil 20 juta dulu? Boleh. Ya, kita nggak nutup kemungkinan. Kalaupun enggak, Ustadz saya cuma punya 100.000, boleh nggak? Boleh. Kalau saya 20.000, boleh. Kalau saya punya 2.000, silakan toilet di sebelah sana. Ya kan? Jadi saya cuma pengen dorong, yuk sekali-kali di Ramadan ini afdhalus shadaqah fi Ramadan. Kita berikan yang terbaik. Supaya apa? Menjadi salah satu pintu yang memantaskan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan walaupun ada slide lainnya. Mudah-mudahan nanti akan disampaikan oleh guru-guru yang lain. Semoga teman-teman semua bisa diberikan keistiqomahan, kesehatan untuk sampai di akhir Ramadan. Amin. Dan menang menjadi hamba Allah yang mendapatkan Lailatul Qadar dan membawa piala ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ikan bandeng ada di mana lagi? Orang ganteng, ya udah saya serahkan sama orang ganteng lainnya lagi.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi satu pembekalan bagi kita semua, gimana merupakan pilihan bagi kita di bulan Ramadan. Itu banyak pilihan sekali amal-amal yang akan kita jalankan. Seperti contohnya tadi, mau berwakaf pun kita udah ada disiapkan. Mau nanti boothnya ada di sini dan di gedung C, nanti kita ada tempatkan. Jadi teman-teman jika ingin bersedekah, sedekah pohon ini bisa langsung ke booth. Juga mungkin ada 5 menit waktu jika ingin masih ada pertanyaan teman-teman. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sekedar untuk nanya aja, pertanyaan yang sama juga seperti tahun-tahun sebelumnya di awal puasa, buat nge-refresh kita semua juga. Apa sih tips dan triknya supaya amalan kita dari hari pertama Ramadan bisa terus meningkat sampai ke hari yang terakhir? Karena kan untuk menjaga supaya amalan itu tetap aja, itu sulit. Bahkan kalau Ramadan cenderung sampai di tanggal terakhir itu menurun. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya sederhana tapi punya dampak yang luar biasa ya. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang membuat tren kita kalau masuk Ramadan bisa bertahan, bahkan bisa terus meningkat? Ya kan? Jangan kebalikannya. Ya kan? Kita biasanya kalau awal Ramadan kira-kira semangat apa enggak? Masjid kalau malam penuh apa luber? Makin lama, makin penuh, makin maju. Maju apanya? Nah, ini yang jauh pengalaman, yang maju insaf ini ya. Pindah kemana? Mau pindah kemana lagi? Iya. Maka di sini yang menarik adalah, yuk kita sekarang maknai Ramadan itu bukan cuma rutinitas tahunan. Loh, maksudnya gimana Ustaz? Salah satu dalil sederhananya, Mas Said mungkin dan juga teman-teman, Nabi mengatakan, man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka kita ambil nih, kenapa puasa kita bisa menghasilkan ampunan? Kalau dia dipenuhi 2 syarat. Yang satu imanan, yang kedua ihtisaban. Maka pemaknaan iman di sini menarik. Orang yang beriman akan memaknai Ramadan itu bukan cuma sekedar rutinitas tahunan, tapi adalah perintah Allah Subhanahu. Jadi puasa itu bukan cuma demam tahunan. Kalau ditanya, bro, kenapa ente puasa bro hari? Ya aneh kagak enak, bray, ya kan? Kalau yang lain puasa, masa saya gak puasa? Apa kata dunia? Jadi dia puasa bukan karena perintah Allah, cuma karena gak enak. Tapi kalau dia puasa paham adalah bagian dari tonggak keislaman yang dimilikinya, maka mau dipuji orang kek, mau dihina orang kek, dia pengen dipujinya sama Allah. Sehingga dia apa? Kata Imam Al-Ghazali, ciri orang yang beriman waktu Ramadan, dia sambut dengan gembira. Kira-kira kita nyambutnya gembira apa sedih? Karena kalau orang beriman katanya menyambut dengan gembira, mengakhiri dengan kesedihan. Tapi sebaliknya, wa'iyyazubillah, orang-orang fujur, orang-orang fasik adalah dia menyambut Ramadan dengan kesedihan. Gitu akhir, yes, akhirnya Ramadan kelar juga. Gembira. Nah, kita tinggal balikin tuh. Kalau kita hari ini makin lama, makin sedih. Kenapa?
menurut sebuah riset penelitian sumber daya manusia, seseorang berubah itu cukup membutuhkan pola 21 hari. Berapa? 21 hari. Kalau dia bisa istiqomah dalam 21 hari, puasanya, settingan sahurnya, settingan tilawah Qur'annya, settingan sholat malamnya, maka insya Allah di hari ke-22 dia sudah merasa lebih enjoy. Makanya kalau kita lihat generasi sahabat, bahkan kalau yang kita bicara yang dekat, kalau di tanah suci, makin akhir makin rame. Bacaannya yang tadinya cuma sejuz setengah, 2 juz, ini bisa 3 juz sampai 5 juz. Tapi apa orang pingsan? Enggak kan? Beda kan sama kita. Makin lama imamnya makin panjang, kira-kira jamaahnya makin bertahan, makin hilang. Karena apa? Tidak dimaknai dengan Maka yuk, kalau kita yakin bahwa dengan keimanan, inilah kegembiraan orang yang beriman. Bertemu dengan Allah kelak dan ketika saat berbuka puasa. Tapi bukan berarti kita puasa urusannya bukber mulu. Coba, begitu baru lewat nih, besok udah Jumat. Thanks God, it's Friday. Bukber sama teman SMP. Bukber sama teman SMA. Bukber sama teman TK. Urusannya dari hari pertama sampai hari ke-30 bukber dong. Padahal bukan itu esensinya. Padahal bukan itu. Iman kita makin naik kan? Makanya nih panitia nyiapin ada pengajian, ada perlombaan supaya apa? Variasi. Anak kecil aja, mama, umi, nih udah setengah hari nih saya perutnya lapar. Apa? Pinter anak bunda, anak mama, anak umi, ya kan? Pasti umi yakin sampai nanti sore umi kasih hadiah 100.000. Kira-kira semangat ya? Kalau bapak ibu semangat gak nih? Nah ini berarti masih belum karena Allah, ya kan? Kenapa? Karena kadang-kadang kita perlu latih anak kecil. Tapi kalau orang gede mah gak usah kayak gitu. Misalkan gini, panitia buka sayembara yang bisa standby selama 14 hari taklim, insya Allah berpeluang pulangnya bawa Innova. Datang apa enggak? Datang apa enggak tiap hari? Datang. Tapi karena enggak diumumin, datang apa enggak tiap hari? Kenapa enggak datang? Yang menjawab insya Allah semoga Allah ijabah, ya kan? Kenapa yang diam itu pada enggak ngomong, ya kan? Karena kalau kita bukan karena Allah, motivasi itu akan lama melemah. Makanya yang kedua, ihtisaban. Kita ikhlas hanya semata-mata karena Allah. Kenapa nggak ngaji? Habis saya ngajakin teman saya satu kip nggak mau datang. Please hari gini, ya, masih gara-gara teman datang ngaji, ya kan? Mau kemana kita? Ini sudah mulai muncul kesadaran. Kalau kita sadar kita melakukan sesuatu karena Allah, makin lama makin naik. Kalau tadi malam kita infak tarawih masih kayak ke toilet, nanti malam malu masukin lagi. Gitu. Ingat kata Ustadz, masa masukin infak mau ke surga kayak ke toilet? Sepakat? Kok ragu-ragu begini? Setuju? Kenapa kita katakan demikian? Imanan wahtisaban inilah yang akan menjaga keistiqomahan kita. Makanya Ramadan juga disebut syahrut tarbiyah, bulan training. Ada materinya, ya. Tapi mungkin nanti ustaz lain yang bahas. Training ihsan, training istiqomah, training ikhlas. Kan kita kayak gini training ikhlas, betul nggak? Kira-kira teman-teman kayak gini disuguhin minum apa nggak? Ustaz aja nggak disuguhin minum ya. Alhamdulillah. Ya mau puasa kan begitu. Karena apa? Latihan ikhlas. Dan oleh karena itu untuk mengokohkan imanan wahtisaban, maka rangkul dalam kondisi berjamaah. Makanya kalau kita sholat sunnah tarawih kenapa? Kalau sendiri, jangankan 8 rakaat, 4 rakaat aja lewat. Betul nggak? Tapi kalau yang udah biasa, insya Allah nggak apa-apa. Nambahin. Dan kalau saya lihat ini kan wajah-wajah ahli surga. Yang semalam kalau tarawihnya itu 36 rakaat.
Kenapa? Semakin nambah, semakin tambah. Itu bukti syukur kita sama Allah. Kaki Nabi sampai bengkak. Nah, kita bengkak gara-gara midnight sale. Tawaf di mall. Begitu pulang, ngurut-ngurut kaki, belum sholat isya. Itu sholat malam kakinya bengkak. Tapi kalau Nabi kakinya bengkak karena lamanya sholat malam yang beliau lakukan. Maka yuk berjamaah. Ngaji juga, kalau ngajinya Ustadz cuma ketemu 3 orang, 4 orang, semangat nggak Ustadznya? Tapi ini kan kelihatan ya Allah, ngelihat nggak ada yang ngantuk, ya kan? Nggak ada yang ngelihat tempat sujud, semuanya ngelihat ke sini. Ya. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, minta sama Allah. Manusia itu cuma bisa berupaya. Masalah hasil itu Allah yang ngasih. Makanya kalau kita pengen istiqomah sampai akhir, mau nggak kita doa sama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni faksain sampai akhir. Minta sama Allah biar dipaksain diri kita sampai akhir. Ini kelihatan bahasa Arabnya ini banget, sahih banget ini. Ya, yang benar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma anta rabbuna samawati wal ard farzuqna istiqamah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi mudah-mudahan kita bisa istiqamah sampai akhir, iman, ikhlas, berjamaah, doa sama Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang makin lama makin mantap imannya. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz atas kajiannya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di kajian Zuhur Dasar dan Nobot. Mudah-mudahan besok bisa berkunjung dengan teman-teman. Jika masih ada teman-teman yang masih belum bisa hadir, bisa diajak kembali. Demikian kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau kirim CV m.zulfikarullah@yahoo.com. Tuliskan visi nikahnya apa, kemudian informasi diri, pendidikan, riwayat keluarga, riwayat kesehatan, ya kan? Terus yang diharapkan calonnya yang kayak apa, mungkin itu ya. Dan nanti kalau kurang jelas bisa tanya ke Kang Sati ya. Terima kasih.